Halo semuanya, kembali lagi dengan Kusma di channel Enfame Studio. Kali ini Kusma akan ajarin cara bikin merging liquid blobs. Jadi lingkarannya ini akan kayak liquid, dia bisa nyatu, terus dia misah lagi, terus nyatu lagi. Nah, yuk kita langsung mulai aja tutorialnya. Pertama-tama seperti biasa kita bikin composition baru, new composition, kita pastiin 1920, 1080, 10 detik, kita oke. Nah, terus kita bikin lingkarannya dulu. Pakai ellipse tool di sini. Kita bisa pilih ellipse tool. Nah, kita bisa tekan shift sama control biar dia kebuat di tengah. Ini kita pastiin stroke-nya nggak ada, tapi fill-nya ada. Warna putih misalkan. Nah, udah. Ini anchor point-nya di pinggir, kita bisa bikin ke tengah. Seperti biasa, kita ke pen behind tool, control klik 2 kali. Terus kita bisa align ke tengah. Nah, setelah kita taruh di tengah, kita bikin duplikatnya, Ctrl D. Nah, sini udah ada dua lingkaran. Nah, kita bikin lagi adjustment layer, new adjustment layer. Nah, di adjustment layer ini kita tambahin efek Gaussian blur. Nah, kita bikin Gaussian blurnya ini blurriness-nya 50. Terus kita tambahin efek simple choker. Nah, di simple choker ini kita bikin choke matte-nya ini 50. Nah, setelah udah, kita bisa lihat nih di shape layer yang kedua, kalau kita pisah, nah dia udah nyatu sama lingkaran pertama kalau kita deketin. Jadi kalau kita mau gerakin, dia udah nyatu noh. Kalau jauhin dia memisah. Nah, sekarang karena dia udah morphing nih, udah nyatu, kita bisa bikin warnanya berbeda. Nih shape layer kedua, kita bisa bikin warnanya mungkin biru, mungkin biru rada muda. Mungkin biru ini ya, biru. Nah, terus di shape layer kedua kita bisa bikin mungkin warnanya oranye. Shape layer yang pertama maksudnya yang di bawah. Nah, terus kalau udah, kita bikin yang shape layer 2 ini, blend mode-nya ini. Kalau blend mode-nya di sini tidak ada, kalian bisa tekan ada toggle switch di sini, diklik aja, ntar dia keluar muncul. Nah, ini mode-nya kita bikin jadi screen. Nah, sekarang kita tinggal animasiin. Kita bisa animasiin, tekan shift biar dua-duanya bisa kepilih, tekan P untuk keluarin position. Kita mau dia frame awalnya di tengah, kita klik stopwatch-nya untuk munculin keyframe awal di tengah sini. Nah, terus kita ke detik pertama, kita mau bikin shape layer 2 nya ke atas, kita tekan shift biar dia lurus. Nah, yang shape pertama kita mau bikin dia ke bawah, tekan shift juga biar lurus. Nah, terus di detik kedua dia masih di tempat yang sama, kita klik ini biar keyframe-nya tetap muncul. Nah, di detik ketiga balik lagi ke tengah, kita tinggal copy paste yang keyframe awal. Nah, satu-satu. Nah, setelah udah, kita bisa bikin yang keyframe ketiga F9 sama keyframe pertama F9 juga. Terus kita pilih semua keyframe-nya, kita ke graph editor, kita bisa pilih ini, terus kita tarik ke kanan, sama yang sebelah sini juga kita pilih, terus kita tarik ke kanan. Jadi pas kita play, nah dia lebih smooth lagi. Nah, udah. Nah, biar dia ada efek bouncy-nya sedikit, Kusma udah siapin kode inertial bounce ekspresinya. Kalian bisa cari juga di Google. Nah, yang ini udah Kusma edit. Amplitude-nya jadi 0,1, frekuensinya jadi 3, decay-nya 1. Amplitude ini akan menentukan seberapa banyak munculnya bounce-nya, sedangkan frekuensi seberapa sering, dan decay-nya ini seberapa banyak dia berhenti.
Nah, ini kita copy paste aja, Ctrl copy. Terus kita ke position, kita alt klik stopwatchnya, kita paste di sini. Nah, sama di yang shape pertama juga alt klik ini stopwatchnya. Terus kita copy paste. Udah. Jadi kalau kita lihat, dia udah ada efek bouncy-nya, Nah, cuman kan di akhir itu dia ada bounce-nya juga. Kalau kalian nggak mau ada bounce-nya, kalian bisa bikin keyframe yang terakhir ini F9 juga. Jadi kalau kita play, kita bikin timeline-nya dikecilin dulu. Nah, terus kita play, ada bounce, pas dia balik, dia langsung diam. Nah, untuk animasinya kita udah kelar. Sekarang kita tambahin teksturnya supaya si lingkarannya ini bervolume. Nah, kita bikin dia bervolume dengan cara kita tambahin inner shadow dan drop shadow. Kita tekan shape layer 1, terus shape layer pertama, shape layer 1 dan kedua. Terus kita ke layer styles, kita tambahin inner shadow. Nah, terus kita ke layer styles lagi, kita tambahin si drop shadow. Nah, inner shadow-nya bisa kita atur dulu, karena kalau inner shadow kan di dalam, jadi masih kelihatan lah walaupun backgroundnya hitam. Nah, kita bikin dia distance-nya ini kita bikin 84. Nah, jadi kelihatan. Nah, udah kelihatan dari situ, kita bikin angle-nya dia sekitar 309 biar dia kayak ada di bawah sini bayangannya. Terus kita bikin choke-nya 15%. Kita bikin opacity-nya turunin dikit jadi 73%. Nah, terus kita bikin size-nya ini jadi 55. Nah, jadi dia lebih kelihatan lagi volumenya. Dan kita bikin noise-nya ini 30 supaya dia makin soft. Nah, udah. Ini udah di shape 1 dan shape 2. Sekarang drop shadow-nya ini mungkin kurang kelihatan kalau kita edit sekarang karena kan sama-sama hitam. Nah, kita bisa recompose dulu si adjustment layer sampai si shape-nya ini. Kita klik kanan, kita recompose. Oke. Nah, di yang komposisi utama kita bisa tambahin solid layer buat jadi backgroundnya. Anggaplah solid layernya mungkin di ungu. Oke, kita tambahin di bawah. Nah, terus kalau solid layernya juga mau tambahin gradient juga bisa ke gradient ramp. Maaf. Ini gradient ramp kita tambahin ke sini. Gradient ramp tambahin ke yang solid ya, solid. Terus kita bisa atur anchornya mungkin di sini, anchor yang kedua mungkin di sebelah sana. Nah, terus kita bisa atur warnanya, mungkin dia biarin warnanya rada ke ungu tua. Nah, yang ini ungu muda mungkin. Ya, anggaplah begini. Nah, kita bisa bikin di sini juga kita bikin aja solidnya, layer solid. Kenapa Kusma nggak pisah layer solidnya? Karena yang jadi udah ada pre-compose-nya tadi yang awal di komposisi utama. Karena kalau kita langsung tambahin nih, dia akan ikut ke blur. Nah, jadi kurang kelihatan. Nah, ini Kusma tambahin biar kelihatan aja warna drop shadow-nya. Kita klik lagi shape layer 1 dan shape layer 2. Kita buka drop shadow-nya. Nah, drop shadow-nya ini bisa kita atur lagi. Mungkin dari distance-nya kita mau tambahin misalkan sekitar di sini. Terus bikin sekitar angle-nya oke. Mungkin noise-nya kita bisa gedein dikit. Spread-nya anggaplah segitu, size-nya. Opacity-nya misalkan oke. Kita coba lihat. Mungkin terlalu gede, opacity-nya bisa kita kecilin dikit. Anggaplah 27.
Nah, kita coba matiin mata yang di layer solid, terus kita balik lagi ke sini. Mungkin drop shadow-nya kurang kelihatan, kita bisa atur lagi ya. Bisa atur lagi. Ini di sini kita bisa atur lagi. Ya misalkan positinya mungkin ada besar. Terus kita jangan lupa dipastiin yang shape 1 sama shape 2-nya sama. Ya, udah keklik dua-duanya. Nah, di sini kalian bisa bikin drop shadow-nya. Kalian bisa tentuin sendiri. Kalau di sini Kusma tentuinnya jadi opacity 64, angle 120, distance 90, spread 13, size 73, noise 50. Nah, pas kita composition pertama, dia ada drop shadow-nya di awal nih. Di pas misah, no. Udah ada inner shadow dan drop shadow-nya. Nah, kalian bisa kreasiin lagi. Ini udah kelar tutorialnya. Jangan lupa subscribe ke channel Enfame Studio ya.